Jesus, you're the wind beneath my wings. Shalom saudara, bersama dengan saya Per John Nicholas dalam program Gempa yang adalah singkatan dari Gerakan Meneliti Penulisan Alkitab. Dalam video sebelumnya kita sudah merenungkan tentang air hidup yang tidaklah adalah rahasia Allah, yang adalah firman Allah, yang adalah pribadi Yesus, yang dalam hal itu menolong atau menyadarkan seorang perempuan Samaria sehingga perempuan itu bertobat dan pergi bersaksi tentang Yesus, sehingga satu kota di Samaria datang dan mereka katakan, kita percaya bukan karena engkau menceritakan, tetapi karena kita sendiri telah membuktikan bahwa Dia, ini Yesus adalah juru selamat dunia. Ini yang kita syukuri karena melalui anugerah dalam Kristus Yesus, saudara dan saya hari ini ada dalam iman dan anugerah keselamatan yang telah disediakan oleh Allah bagi kita yang dikasihinya. Hari ini saya mau bawa kita untuk merenungkan tentang pemeliharaan Allah yang sempurna. Sehingga kita harus sadar bahwa karena Dia adalah pemelihara, kita harus bergantung kepadanya dan tetap percaya akan kasih-Nya yang sempurna. Maka saudara-saudara, lihatlah gambar yang muncul ini tentang tanaman yang saya sedang tanamkan di rumah saya. Saya belajar untuk menanam sesuatu yang bisa berguna. Oleh karena itu sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan. Dan terdapat di dalam Yesaya 43 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5, atau lebih tepat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. Tuhan satu-satunya Allah, itu judul dari perikomnya. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakob, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakob, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Amin. Jadi saudara, kalau kita lihat renungan ini bicara tentang pribadi Tuhan sebagai satu-satunya Allah, yang tentunya memberi sebuah janji yang mengingatkan kepada kita bahwa Dialah yang menciptakan kita, yang mengingatkan kepada kita bahwa kita berharga di matanya, yang mengingatkan kita bahwa Dia Tuhan sendiri yang telah memilih kita untuk menjadi milik pribadinya, biji matanya. Oleh karena itu saudara, kita harus memahami bahwa karena kita adalah milik Tuhan, kita harus juga bergantung sepenuhnya kepada pribadi Tuhan. Oleh karena apa saudara? Karena di sini ayat yang kedua katakan begini. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau. Artinya saudara dan saya ada karena Dia. Dia adalah inisiator dari saudara dan saya dapat ada di dalam keselamatan di dalam Kristus Yesus. Bukan sekedar menciptakan kita secara fisik pada awalnya, tetapi juga Dia adalah Allah yang memastikan saudara dan saya diselamatkan. Dia melanjutkan, yang membentuk engkau sejak dalam kandungan. Jadi Dia membentuk kita dalam kandungan, Dia menciptakan, Dia juga adalah Allah yang menolong. Dia katakan di ayat yang sama. Maka Dia mengingatkan satu hal yang penting, janganlah takut. Ini penting saudara, garis bawahi. Janganlah takut, hai hambaku. Jadi saudara harus memahami bahwa
saudara adalah hamba Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan, yang dikenal oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun, kering seperti virus corona sekalipun, saudara tidak boleh dihantui oleh ketakutan. Saudara percaya kepada Tuhan sehingga ketakutan otomatis tidak ada dan lenyap. Karena di mana ada iman, ketakutan itu tidak ada. Di mana ada ketakutan, sebaliknya iman juga tidak ada di sana. Oleh karena itu, saudara, Tuhan berkata, janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Jadi saudara dan saya tidak boleh takut karena kita adalah pilihan Allah. Kita adalah orang yang telah ditebus oleh Allah. Kita adalah orang yang telah diberikan anugerah keselamatan oleh Allah. Sehingga saudara dan saya bukan sekedar diselamatkan oleh Allah, tetapi Allah bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Sehingga Dia memelihara kita dan katakan, janganlah takut. Janganlah takut. Ada virus corona hari ini atau tidak ada, saudara adalah hamba Tuhan, janganlah takut. Ada kondisi yang mengkhawatirkan atau apapun, saudara janganlah takut. Kenapa? Tuhan itu adalah pemilik atas hidup saudara. Sehingga Dia akan memberi yang terbaik bagi saudara. Makanya saudara, kita lihat ayat yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi Tuhan menyatakan Dia akan mencurahkan air ke tempat yang haus dan hujan yang lebat di tempat yang kering. Mungkin saudara merasa kering dalam hal keuangan, dalam hal perasaan, dalam hal pikiran, dalam hal emosional. Ingat baik-baik, Allah yang adalah pemilik saudara menjanjikan bahwa Dia pasti mencurahkan yang namanya air dan hujan demi memelihara hidup kita. Kenapa? Kita berharga di matanya. Makanya saudara, saya kasih gambar tadi, saya memunculkan kembali. Jadi inilah tanaman yang saya tanam di rumah. Itu disebut daun Afrika, saudara. Bagus untuk kolesterol, untuk banyak hal penyakit. Sehingga saya menanamkan di rumah saya. Tetapi saudara, ada satu hal yang terjadi yang membuat saya menyadari sesuatu yang penting. Ketika saya lupa menyiramkan tanaman ini hanya 1 hari karena saya harus keluar pagi dan saya pulang agak malam, sehingga saya lupa menyiramkannya. Yang terjadi saudara, ketika besok pagi saya bangun, daunnya sudah ada yang mulai kuning. Jadi tidak hijau lagi, mulai layu saudara warnanya, mulai luntur. Kenapa terjadi demikian? Karena saya melupakan untuk menyiramkan tanaman ini. Karena tanaman ini butuh air. Dia butuh dipelihara terus menerus. Sehingga dapat satu pengertian muncul. Hanya 1 hari saya lupa menyiramkan. Yang terjadi adalah tanaman ini mulai tidak hidup seperti semestinya, mulai mati pelan-pelan. Daun itu mulai berubah warna sebagai tanda hidupnya mulai terancam. Oleh karena itu saya mendapat pemahaman bahwa saya harus menyiramkan itu setiap hari, tidak boleh tidak. Kenapa? Saya menanam itu. Saya mau memelihara tanaman itu. Saya mau tanaman itu menghasilkan buah yang baik untuk kesehatan saya atau untuk orang lain yang membutuhkan ke depan. Demikian dengan Tuhan, tetapi lebih daripada saya, Tuhan itu tidak pernah lupa mencurahkan air atau menurunkan hujan kepada orang yang haus, seperti tadi dikatakan, tanah yang haus. Oleh karena itu, saudara sebagai milik Tuhan harus selalu memiliki sifat kehausan akan asupan atau aliran air kehidupan yang Dia sediakan. Karena dari sisi Tuhan, Dia tidak pernah lupa. Dari sisi Tuhan, Dia selalu rindu mencurahkan. Tetapi saudara, saya harus juga meresponi dengan selalu haus akan apa yang Tuhan dapat beri. Sehingga saudara akan dipenuhi dengan aliran yang tidak terbatas dan dapat tetap segar seperti daun yang hijau. Karena kalau tidak saudara, beda kita dengan tanaman ini adalah
tanaman itu dia tidak gerak, dia ada di tempat. Dia memiliki kehidupan, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia ada di sana, jadi sepenuhnya dia bergantung kepada saya. Jadi kalau saya menyiramkan, dia menikmati. Kalau tidak, dia mulai sengsara. Dan saya manusia yang terbatas, sehingga dalam keterbatasan saya, saya melupakan tanggung jawab saya untuk menyiramkan. Bukan karena saya mau begitu, tapi lupa. Di sisi Tuhan, dia tidak pernah lupa karena dia Tuhan. Dia Maha Tahu. Dan dia pasti mencurahkan kebutuhan yang kita perlukan. Yang saya gambarkan dengan air. Dan seringkali air ini adalah firman-Nya. Maka di ayat yang kedua dia mengingatkan bahwa kamu dibentuk oleh saya. Kamu ditolong oleh saya. Kamu dipelihara oleh saya. Kamu dipilih oleh saya. Oleh karena Tuhan tidak pernah lupa. Oleh karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Oleh karena Tuhan adalah kasih. Oleh karena Tuhan mau dan pasti memelihara saudara. Bagian saudara dan saya adalah tetap dalam rencana Tuhan seperti tanaman itu. Karena manusia punya sifat itu bisa bergerak kemana-mana. Artinya juga bisa bergeser. Tanaman tidak, dia tetap di tempat. Tetapi kita adalah tanaman yang sedikit-sedikitnya bandel saudara. Mau pindah tempat terus menerus. Sehingga asupan air itu seringkali tidak kita terima. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita harus memiliki sifat yang haus. Kenapa? Dia menurunkan air kepada tanah yang haus itu. Kepada yang membutuhkan, yang merasa membutuhkan. Dan dia menurunkan hujan di tempat yang kering. Jadi ketika saudara mulai dibuat letih lesu oleh kondisi keadaan, mulai dibuat khawatir oleh virus corona dan dampak-dampaknya, Tuhan adalah Allah yang setia, yang tetap mau memelihara saudara. Dia mencurahkan yang saudara perlukan, tetapi ingat baik-baik saudara harus siap untuk menerima apa yang Tuhan sediakan. Dari sisi Tuhan adalah sebuah kepastian. Dalam kedaulatannya, Allah memelihara saudara dan saya. Makanya kita disebut orang beriman. Kita harus percaya kepada Tuhan. Tanaman yang ada di sana tidak bisa melakukan apapun dari dirinya sendiri. Sepenuhnya bergantung kepada saya sebagai pemilik yang menanamkan. Sehingga ketika saya menanamkan, saya mencurahkan atau menyiramkan, tanaman ini akan hidup. Jadi sebenarnya tanaman itu sepenuhnya bergantung kepada saya untuk hidup. Demikian juga kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan untuk hidup. Dan Tuhan kabar baiknya adalah Dia setia melakukan apa yang menjadi janjinya, apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemeliharaan kita. Oleh karena itu saudara, kita perlu mengandalkan Tuhan dan ayat ini berkata, janganlah takut. Saya mengulangi, janganlah takut. Saudara tidak punya uang, janganlah takut. Saudara sakit, janganlah takut. Saudara ada masalah pergumulan, janganlah takut. Sebab Tuhan berjanji, Dia adalah penolong di ayat 2. Di ayat 3 Dia berjanji bukan sekedar bicara, tetapi Dia pasti menurunkan air dan hujan bagi tempat yang kering dan bagi mereka yang haus. Artinya bicara Dia adalah pemulih. Dia yang memulihkan. Dia yang menjamin itu dalam kedaulatannya, dalam kasihnya, dalam kemurahannya, dalam segala kebaikannya. Oleh karena itu saudara, bagian kita sederhana. Siap sedia selalu menerima asupan aliran air dari Tuhan. Dan seringkali itu adalah firman-Nya saudara. Firman lebih daripada materi, uang. Lebih dari kekayaan, deposito. Firman itu adalah roda hidup. Firman itu adalah sumber kehidupan orang percaya. Maka iman pun yang membuat saudara dan saya bergantung kepada Tuhan adalah timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Oleh karena itu saudara dan saya bergantunglah kepada Tuhan melalui firman-Nya. Karena disitulah saudara dapat bertahan hidup. Disitulah saudara dapat menjadi tanaman di mana daunnya tetap hijau. Kenapa? Ada di dalam aliran-aliran air itu. Maka kita lihat ayat yang keempat yang berbunyi, mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air. Seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Jadi ketika saudara meresponi dengan kehausan dan kesadaran bahwa saudara membutuhkan Tuhan,
dengan tindakan iman bahwa saudara percaya Tuhan sanggup memelihara saudara, Alkitab mencatat bahwa dampaknya mulai muncul, ada buah yang akan kelihatan. Bukan sia-sia tetapi ada efeknya bagi hidup kita. Dikatakan mereka akan tumbuh, ada pertumbuhan yang terjadi, ada perkembangan yang terjadi, ada dampak dari air yang kita terima, dari firman yang kita terima dalam kehidupan kerohanian kita. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berinteraksi, dalam beraktivitas. Kenapa saudara? Kita ada di dalam sumber aliran air itu. Maka Yesus berkata dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup saudara. Karena rohnya akan memastikan saudara terima asupan yang saudara perlukan. Tetapi ingat baik-baik, saudara untuk bisa menerimanya dengan baik, saudara harus juga hidup oleh roh itu. Artinya saudara mengizinkan roh itu memimpin, roh itu mengarahkan, roh itu memberi kepastian jalan. Itu bagian kita. Jangan lari ke kiri dan ke kanan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan berserah kepada Tuhan. Banyak orang berkata percaya kepada Tuhan tetapi tidak berserah kepada Tuhan. Jadi mereka hanya berbicara tetapi berserah bicara, saudara, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti ada lagu yang berkata suka-sukamu Tuhan. Artinya saudara hanya menantikan apa yang Tuhan mau kerjakan dan berserah kepada apa yang dia kerjakan. Seperti tanaman itu, kalau pagi saya bangun, saya menyiramkan, dia menerima asupan, dia menerima air. Sore saya datang, saya siramkan atau malam, dia tetap hijau saudara. Tetapi ketika saya tidak melakukannya, dia terancam hidupnya. Tetapi kabar baik, Tuhan tidak pernah lupa memberi yang kita butuhkan. Bagian kita hanya meresponi dengan memposisikan diri dengan iman. Sehingga asupan itu terus kita terima melalui firman Tuhan setiap hari. Maka yang penting kita meneliti firman, kita menggali setiap waktu. Karena berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, kata Mazmur. Sehingga saudara tidak boleh fokus ke yang lain, tetapi saudara harus care, harus perhatian, harus menaruh perhatian penuh kepada firman. Karena firman itu memberikan kehidupan dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu dikatakan mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air. Di tengah-tengah air, karena Tuhan sudah mencurahkan, kita itu ada di tengah-tengah air, sehingga kita akan menumbuhkan sesuatu yang nampak. Dan mereka akan seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Jadi tidak mungkin layu, tidak mungkin daunnya tidak hijau. Kenapa? Dia ada di sumber air. Tetapi kapan itu terjadi? Ketika saudara menyadari bahwa Allah itu baik. Allah itu memelihara saudara, saudara mempercayai dia, saudara bergantung kepadanya. Sehingga yang namanya ketakutan tidak ada tempat di dalam kehidupan saudara. Saudara tahu siapa Allah yang memelihara saudara, saudara mengenal dia. Saudara bergantung kepadanya dan endingnya kedaulatan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Dan hasilnya pasti manis. Ayat 5 berkata, yang satu akan berkata, itu pengakuan. Aku punya Tuhan. Bukan, maaf. Aku kepunyaan Tuhan. Jadi menyadari statusnya. Menyadari statusnya. Aku kepunyaan Tuhan. Aku milik Tuhan. Aku anak Tuhan. Akulah biji mata Tuhan. Dari mana? Dari kesadaran yang diterima melalui aliran air yang masuk dalam hidup kita, seperti perempuan Samaria yang kita telah pelajari di video sebelumnya. Kenapa? Melalui firman ada asupan sehingga menyadarkan saudara dan saya bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dilanjutkan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakob. Artinya Yakob, kalau kita tahu itu ada Abraham, Ishak dan Yakob. Tuhan selalu memperkenalkan diri sebagai Allahnya Abraham, Ishak dan Yakob. Bicara Yakob di sini bicara perjanjian. Kenapa? Melalui Yakob lainnya Israel, karena namanya diubahkan. Sehingga melalui Israel atau 12 anaknya kita ada sampai hari ini, datanglah Mesias, Yesus Kristus. Sehingga melalui janji Tuhan kepada Abraham, kita pun termasuk keturunan Abraham yang diselamatkan melalui iman yang sama.
Maka dia berkata karena kesadaran sudah muncul, orang akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Artinya akan berkata, aku anak perjanjian. Akulah hamba Tuhan melalui sebuah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan sendiri, yang tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Tetapi dari mana muncul kesadaran itu? Dari aliran air yang sudah diterima, dari Tuhan yang menyediakannya, sehingga membuat kita percaya diri. Kita kokoh dalam iman kepada Tuhan dan bukan takut. Dilanjutkan begitu dengan berkata, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya. Bayangkan, menuliskan pada tangannya. Tangan bicara karya, hal yang digunakan untuk berkarya. Tangan untuk mengerjakan apa gitu loh. Jadi tangan itu bicara sesuatu yang mengkreasikan, menjadikan. Maka dikatakan dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Bayangkan saudara, akan menggelari dirinya dengan nama Israel atau bangsa pilihan. Artinya mulai sadar hari-hari ini bahwa saudara ada dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa saudara dan saya ada dalam kedaulatan Allah yang memelihara kita. Dan pemeliharaan Tuhan adalah ya dan amin. Pasti dan tidak mungkin gagal. Tetapi bagian kita ingat baik-baik, harus tetap percaya kepada Tuhan itu. Harus berserah kepada Tuhan. Harus aus akan aliran air hidup yang adalah firman. Terus menerus berhubungan dengan firman sehingga kita ada di dalam aliran air itu. Sehingga kita bertumbuh. Sehingga kita mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga kita sadar akan status kita dan kita sebut diri kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Karena milik kepunyaan Tuhan artinya berharga di mata Tuhan. Dan milik kepunyaan Tuhan tidak mungkin diabaikan oleh Tuhan. Oleh karena itu Mazmur 127 berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunkannya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah penjaga menjaganya. Tuhan adalah inisiator, Tuhan adalah sumber, Tuhan adalah segala-galanya. Dan ingat baik-baik, kita beruntung punya Allah yang begitu baik, yang adalah kasih, yang mengasihi kita. Walaupun kita sering melenceng dari kebenaran, dia tetap mengasihi kita. Dia memelihara kita, tetapi ingat baik-baik sebagai orang percaya, saudara dan saya harus selalu ingat bahwa saudara itu adalah milik Tuhan. Dan tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Mau ada kondisi apapun, separah apapun, virus corona dan apapun yang lain yang akan datang. Karena saudara tahu, saudara ada di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara akan menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur. Artinya sederhana apanya yang mau saya sampaikan saudara. Seperti tanaman yang saya tanam di rumah saya yang bergantung sepenuhnya untuk hidup kepada pemeliharaan saya sebagai pribadi yang telah berinisiatif menanamkan itu. Demikian juga saudara, kita sebagai umat Tuhan yang telah dipilih Tuhan, yang telah ditanam di rumah Tuhan menjadi umatnya, yakinlah bahwa Tuhan itu memelihara kita. Sebab dia setia, dia pasti memberi yang terbaik dan menganugerahkan segala sesuatu yang kita perlukan melalui janji firman-Nya. Maka janganlah menganggap enteng firman. Janganlah menganggap mobil lebih penting daripada firman. Jangan menganggap status saudara atau apapun yang saudara miliki lebih tinggi daripada firman. Tetapi sadarilah siapa saudara. Sadarilah siapa Tuhan saudara. Sadarilah siapa yang memelihara saudara. Sehingga saudara akan hidup dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur dari hari ke hari. Bergairah. Kenapa? Timbullah buah daripada iman saudara yang adalah saudara mulai menjadi orang yang perkasa di dalam Tuhan. Orang yang dipelihara oleh Tuhan tidak mungkin loyo. Orang yang ada di dalam sumber aliran air kehidupan itu tidak mungkin letih lesu. Tetapi akan terus menerus mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Maka kita berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang seumpama Raja Wali. Mereka akan berlari tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. Artinya apa saudara? Iman kita kepada Tuhan
kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah dan sumber pemeliharaan hidup kita sangat penting untuk kita dapat menikmati setiap kasih karunia yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dunia ini tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah, dari kesetiaan Allah, sebab Dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Tetapi ingat baik-baik sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang percaya, kenalilah Allahmu. Renungkan firman Tuhan di mana terdapat rahasia-rahasia sorgawi yang membuat saudara merdeka dan hidup dalam tujuan Tuhan. Oleh karena itu saudara tetaplah percaya, tetaplah bersandar kepada Tuhan dan selalu aus dan lapar akan firman Allah, akan pribadi Tuhan, akan persekutuan dengan Allah di mana saudara dipelihara secara rohani dari hari ke hari. Maka saudara saya katakan shalom, tetap semangat meneliti Alkitab dan dapatkan setiap pewahyuan yang disediakan oleh Roh Tuhan dari hari ke hari sehingga kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi saksi Kristus di dunia ini selagi kita ada kesempatan. Oleh karena itu saudara saya katakan shalom, Tuhan memberkati dan tetaplah dalam pemeliharaan Allah yang adalah kasih. Ada nomor saya di bawah, saudara bisa memberi komentar atau topik yang mau dibahas atau mau beri masukan, dipersilakan. Saudara boleh juga komentar di kolom komentar. Dan kita percaya Tuhan yang adalah Yesus Kristus pasti membawa kita sampai tujuan, sebab Dia adalah Allah yang mengawali, Allah yang menyelesaikan. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Oleh karena itu saudara janganlah takut, majulah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.